Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita kedatangan tamu dari Gilang. Siapa nama kamu? Pratama Gilang. Pratama Gilang. Dia adik saya juga, karib kerabat kawan kecil waktu dulu. Nah, dia lagi silaturahmi ke rumah saya. Jadi kita di sini mau ngapain nih kira-kira? Ngapain ya? Bingung. Mau ngapain lah? Tanya jawab aja lah kita. Tanya jawab tentang apa? Nggak apa-apa, bahas yang apa gitu. Boleh. Islam dan perbedaan. Islam dan perbedaan. Wih, mantap tuh. Mantap lah. Karena mantap tuh materinya. Sip, saya setuju. Jadi gini, teman-teman semua, ini maaf ya, ini dirapin dulu karena ini kurang rapi. Thank you. Oke, terima kasih. Ngapain? Bahas apa? Islam tentang perbedaannya. Jadi kalau Islam dan perbedaan itu gak usah ke situ dulu ya, terlalu jauh soalnya materinya tinggi tuh soal. Kita ambil dari konsep orang-orang Islamnya dulu lang. Iya. Jadi kita kan banyak orang Islam. Banyak dari antara kita itu yang berdakwah banyak tuh. Banyak. Berdakwah dengan dalil-dalil yang sudah ditentukan oleh Rasul dan Al-Quran. Mereka berdakwah pakpuk menggunakan ayat dan lain sebagainya dan menggunakan hadis. Itu baik, sangat luar biasa, dan saya mendukung hal itu. Saya dukung lang itu lang. Nah, yang jadi pertanyaan tuh begini, dakwah itu lang, itu nggak sempit. Dakwah itu nggak semesti-mestinya tentang agama aja. Dan yang saya ketahui bahwa Islam itu bukan agama. Dan materi nanti saya bahas ya, bahwa Islam itu bukan agama, itu letaknya di mana gitu. Iya. Islam itu sebenarnya berserah diri. Nah, nggak usah bahas ke situ. Kita bahas tentang ini ya, dakwahnya. Dakwah. Jadi kebanyakan orang yang mengerti bahwa dakwah itu adalah menyampaikan agama, ya enggak? Iya. Dakwah itu tentang bagaimana dia menyampaikan ayat dan dalil tertentu kepada orang lain. Itu kan dakwah. Kalau dari kebanyakan orang gitu kan, dakwah. Nah, yang saya ketahui bahwa dakwah itu bukan seperti itu saja. Dakwah itu bukan ketika kita mengenakan baju koko, mengenakan peci, terus berdakwah dengan Al-Quran, kata Allah, kata ini. Dan Al-Quran itu bukan kata Allah lah. Al-Quran itu ditulis jauh sesudah Nabi Muhammad wafat. Jadi kalau mengatakan Al-Quran itu kata Allah, itu keliru. Sedangkan Allah sendiri mengatakan kalimat-kalimat Allah tidak dapat ditulis dengan tinta-tinta, kendati pun tinta itu sebesar lautan. Ini bukan kata Allah, tapi kata Quran. Allah tidak pernah berkata-kata dalam Al-Quran itu kan. Yang mengatakan ini kata Allah itu keliru. Yang benar adalah kata Al-Quran. Karena kalimat Allah tidak bisa ditulis. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa andai kata lautan itu digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah, itu akan habis, kendati pun didatangkan satu lautan lagi. Ya enggak? Benar. Jadi yang mengatakan bukan salah ya, kurang tepat saja. Kan kalian juga kurang tepat yang mengatakan ini kata Allah di surat ini ayat ini, itu bukan, itu kurang tepat. Yang benar adalah kata Al-Quran. Karena kalimat Allah tidak bisa ditulis melalui tinta-tinta atau apapun itu. Itulah, maka Allah itu wa nahnu aqrabu min hablil warid, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kamu. Dan kedekatan Allah, bisa nggak kamu buktiin apa esensi Allah itu ada? Gimana coba jelasin? Allah mengatakan sendiri bahwa aku adalah dekat. Iya. Dekat berarti kita harus kenal kan? Iya. Nah, coba kenalin ke saya bagaimana esensi Allah itu ada gitu. Nah, ini banyak orang yang salah. Dan dakwah itu sekali lagi tidak sempit lang. Tidak semesti-mestinya dakwah itu dengan agama, agama dalilnya, nggak mesti kayak gitu. Dakwah itu apa coba? Menurut pengertian kamu? Menyampaikan kebenaran, ya. Oke, menyampaikan kebenaran. Pembenaran apa kebenaran? Dakwah itu apa coba? Benar. Nah, dakwah itu kan mengajak orang lain pada kebaikan kan? Itu dakwah, orangnya disebut dai. Benar nggak? Iya. Nah, dakwah itu mengajak orang lain merujuk pada kebaikan. Nah, ingat di sini ada kalimat mengajak pada kebaikan. Kebaikan ini kebaikan untuk dunia apa untuk akhirat? Dua-duanya. Benar nggak? Iya. Mengajak pada kebaikan. Kebaikan di sini artinya di sini ada banyak. Ini sifatnya jamak. Jamak ini umum. Kebaikan di sini bisa untuk menuju kesuksesan dunia, bisa untuk kemudahan, bisa untuk keberuntungan, bisa untuk kesehatan, bisa untuk
mengajak pada apa lagi ya? Kesehatan terus dan sebagainya. Ini banyak nih. Yang intinya pada mengajak pada keberuntungan diri. Itulah disebut dakwah karena itu pun kebaikan gitu. Kalau yang mengajak pada kesesatan, kesesatan itu artinya merugi pada diri sendiri. Kalau dakwah itu memberikan keuntungan terhadap diri sendiri. Apapun itu. Contoh misalkan ini mengajak dalam kebaikan ini banyak ya sifatnya ya. Kayak mengajak orang lain tentang berbisnis, mengajak orang lain tentang kedokteran, mengajak orang lain tentang pinter, mengajak orang lain tentang apa ya namanya, menjadi hebat, menjadi orang yang luar biasa. Ini pun dakwah namanya. Di sini ini namanya mengajak orang lain pada kebaikan kan. Nah jadi dakwah itu nggak sempit, nggak soal agama aja yang disampaikan. Dakwah itu banyak mas. Dakwah itu luas. Dakwah itu tidak semesti seperti gelas. Bahkan dakwah itu seperti lautan. Banyak yang harus disampaikan, yang harus diberikan. Intinya dakwah itu potensinya, puncaknya adalah memberikan keuntungan terhadap diri kita. Memberikan keberuntungan terhadap diri kita. Itu namanya dakwah, mengajak pada kebaikan gitu kan. Apapun itu bentuknya. Misalkan kamu profesinya sebagai dokter gitu kan. Dokter, kamu berdakwah sebagai dokter. Kamu memberikan keuntungan kepada orang lain. Memberikan apa? Kesehatan. Benar nggak? Memberikan kebaikan. Kebaikan kan tadi. Terus memberikan apa? Contohnya. Nah inilah berdakwah dengan amalu bil arkan. Dengan perbuatan. Bukan ngebacot aja. Nah karena kebanyakan orang ngebacot, berbicara keluar diri tapi melupakan dirinya sendiri. Banyak itu lang. Dia pandai menilai orang lain, ini neraka, ini surga, tapi dia lupa menilai dirinya sendiri. Ini kan di Al-Qur'an telah jelas. Ya ahlul kitab kata Allah, lima talbisul haq bil batil wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Ya ahli kitab itu pandai deh. Hafal Al-Qur'an, hafal hadis, hafal ini, segala macam dia hafal. Tapi di situ dari hafalannya itu hanya untuk menilai orang lain yang salah. Ada yang salah wudu, dalil ini ayat ini katanya kamu salah, haram, ya kan? Tapi dia lupa mengharamkan dirinya sendiri. Bahwa di dirinya itu ada iblis, tapi dia lupa terhadap iblis yang ada dalam dirinya. Kan banyak orang, bahkan Allah sendiri mengatakan, atamuruna nas bil birri anfusahum. Apa bunyinya itu? Di surat Al-Baqarah itu ayat ke-44 kalau nggak salah. Hai manusia, kenapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan? Tapi kamu sendiri melupakan diri kamu sendiri. Kenapa? Kamu ini kan belajar Al-Quran, belajar kitab. Apa kamu nggak ngerti kata Allah? Itu udah contoh orang bahwa dia banyak belajar, saking cerdasnya dia pandai menilai orang lain, tapi dia lupa menilai dirinya sendiri. Ya, jadi dakwah itu ingat saya katakan lebih baik kita berdakwah dengan perbuatan daripada kita berdakwah dengan lisan tapi tidak melaksanakan. Baik nggak berdakwah dengan baik? Saya juga ini berdakwah dengan lisan. Cuma dari dakwah ini kita juga harus menyesuaikan dengan perbuatan. Sebelum kita menyampaikan kita berbuat dulu, ya nggak? Ya. Itu yang harus kita lakukan. Nah dakwah itu sekali lagi saya bilang tidak sempit, ya. Dari kata kamu berdakwah menjadi polisi. Polisi pun bisa menjadi berdakwah dia. Berdakwah mengatur orang, menyelamatkan orang di jalan lalu lintas, ya nggak? Bekerja dengan optimal, itu kan menyelamatkan orang. Islam itu apa sih artinya? Salim. Salim itu apa? Damai dan salama kan? Selamat juga. Nah itu kita nyelamatin orang, itu udah Islam. Ayo terus jadi polisi, jadi dokter. Kita kan menolong orang. Ada nggak ada ayat dalam Al-Quran itu tolong menolonglah kamu? Ada. Ya kan menyembuhkan asyifa itu. Fungsi Asmaul Husna itu bukan dizikir Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus salam, bukan digituin, tapi diamalkan dari isi dari makna yang di Asmaul Husna itu. Misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasihnya Allah. Bagaimana kita bisa mempraktekkan Maha Pengasihnya Allah terakumulasi dalam diri kita sendiri gitu. Ya, misalkan gini, kita melihat orang lain yang gelandangan di jalan lagi mengemis minta-minta. Nah, itu sifat pengasih kita harus ngasih berarti kan? Harus mengasihi orang tersebut. Tapi kalau kita beragam, dia nggak sholat, dia musuh Allah. Itu gimana? Rahmatan lil alamin, menyayangi semua alam, nggak ada. Sedangkan Allah sendiri mengatakan di Asmaul Husnanya Allah tuh al-adil. Apa adil? Maha adil. Maha adilnya Allah tidak bisa disetarakan ini musuh ini. Nggak bisa. Semuanya dikasih. Seharusnya kita bisa belajar kepada Allah langsung. Ya nggak? Kita langsung mengasihi orang. Sifat Allah harus kita pakai juga. Itu. Dari dakwah itu nggak sempit lang ya. Bisa kamu berdakwah dengan perbuatan, dengan akhlak, bisa berdakwah dengan jadi kamu potensinya apa itu bisa. Kalau kita berdakwah tentang agama sempit, nggak ada karya nantinya. Saya berpikir seperti itu dulu. Misalkan kamu ahli psikolog, berdakwah dengan psikolog. Psikolog itu apa? Memberi keselamatan pada orang lain nih. Psikolog itu contohnya kayak dia anak bayi nih. Ini bagaimana orang tua itu mengatur anak bayinya. Terus ini ada masalah-masalah program. Dia tuh berdakwah kepada anak bayi itu. Berdakwah dengan ahli psikolognya.
ahli dia dalam psikolog, dia berdakwah dengan psikolognya. Oh, iya. Jadi semua berdakwah pada potensinya masing-masing. Berdakwah itu nggak mesti dengan agama, Al-Quran dan hadis Al-Quran dan nggak gitu. Berdakwah itu luas. Berdakwah itu bisa dengan, saya katakan tadi, Iya. sekarang kamu pelajar, nanti kamu mau jadi dokter, ya berdakwahlah dengan dokter itu, menolong, mengoptimalkan, menyembuhkan orang lain, membantu orang lain. Itu kan ada dalam Al-Quran. Tolong menolonglah kamu. Al-Quran itu untuk kehidupan kita, agar kita itu lebih baik hidupnya. Maka ketika kita udah selamat hidupnya di dunia ini, maka selamat pula di akhirat. Ya nggak sih? Artinya ketenangan dulu yang kamu dapatkan. Karena yang dipanggil mati itu, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa-jiwa yang tenang. Ya kan? Tenang dalam segi apa? Finansial tenang, jiwa tenang, raga damai. Semuanya tenang lah. Finansial nggak mikirin, besok mau makan apa. Nggak lagi dia. Udah tenang hidupnya. Kekayaan, aset udah banyak di mana-mana. Itu. Jadi semua itu harus kita dapatkan. Dan dakwah itu nggak sempit ya. Jadi dakwah itu bisa di mana-mana dan dengan apapun. Intinya niatnya adalah memberi kebaikan kepada orang lain. Itulah yang disebut sebagai dakwah. Intinya itulah, memberikan kebaikan kepada orang lain. Contoh kamu kayak beri kaleng, ya, buat kaleng. Buat kaleng itu pun itu dakwah namanya. Kenapa dakwah? Kamu memberikan pengajaran kepada orang-orang, anak-anak, agar anak itu rajin menabung. Ada nggak ayat menabung dalam Al-Quran? Ada. Di mana bunyinya? Janganlah kamu boros terhadap harta. Ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Al-Isra kan itu. Iya, ada. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Dan kamu membuat jalan tol berupa buat kaleng, karya kan? Buat kaleng itu untuk mengajarkan manusia untuk rajin menabung. Itu pun disebut sebagai dakwah. Jadi dakwah itu nggak sempit. Ini dakwah cuman menyampaikan hadis Al-Quran, menyampaikan, nggak bisa. Semua bisa disebut dakwah, tergantung daripada nilai perbuatannya, untuk negatif kah atau untuk positif kah. Bisa dilihat dari situnya. Intinya dakwah itu mengajak orang lain pada kebaikan yang memberuntungkan diri, yang membuat diri kita untung. Itu dakwah. Apapun itu bentuknya. Kalau dia misalkan buat kursi nih, tapi hanya untuk membuat orang rugi, buat orang jatuh dari sini, nah itu namanya bukan dakwah. Namanya membuat kerusakan di muka bumi. Ya, membuat orang yang jatuh, penyakitan. Ingatlah, di dakwah itu dalam bentuk apapun bisa. Ya, tergantung bagaimana kita meluaskan pemikiran kita, ilmu kita, dan kesadaran kita. Itu dakwah. Ini berapa menit nih? 12 menit. Jadi gimana? Mau udahin dulu? Kita ngobrol-ngobrol. Karena setiap hari saya upload satu video. Oke, teman-teman. Jadi tadi penjelasan tentang dakwah. Saya juga agak belepotan menyampaikannya, kurang jelas. Ya, mohon maaf, dan kiranya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja di kolom komentar. Ya nggak? Iya, nggak perlu like komen karena saya bukan pengemis untuk untuk dapat gitulah. Intinya saya menyampaikan apa yang saya tahu, membagikan apa yang saya bagikan. Jangan di-share video ini, cukup kita saja yang tahu dan cukup kita yang mengetahuinya. Karena agama bukan untuk disampaikan, tapi untuk diamalkan. Diamalkan terlebih dahulu, ketika kita sudah menjadi, baru disampaikan. Terima kasih, saya Teddy Aliansa dan saya Gilang. Ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Senyum Gilang.